Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Yoga Pratama Vansdanu dengan NIM B100180379, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada SPSS. Nah, dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan data multivariate. Data yang saya gunakan yakni pengaruh biaya promosi, jumlah jam promosi, jumlah tenaga sales, jumlah merchandise terhadap tingkat penjualan. Nah, di mana diketahui ya, itu Y tingkat penjualan, X1 biaya promosi, X2 jumlah jam promosi, X3 jumlah tenaga sales, X4 jumlah merchandise. Nah, langkah yang pertama itu kita copy ya, data dari Excel menuju ke SPSS. Nah, setelah kita tercopy, lalu kita klik variabel view dan kita isikan name-nya itu Y, X1, X2, X3, X4 dengan labelnya Y itu sebagai tingkat penjualan, X1 sebagai biaya promosi, X2 sebagai jumlah jam promosi, X3 sebagai jumlah tenaga sales, X4 sebagai jumlah merchandise. Dan untuk measure-nya kita isi scale semua. Nah, selanjutnya kita klik Analyze, Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, angka yang pertama itu variabel tingkat penjualan itu dimasukkan ke variabel dependent. Dan untuk biaya promosi, jumlah jam promosi, jumlah tenaga sales, jumlah merchandise itu kita masukkan ke variabel independent. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, lalu kita centang estimate, covariate matrix, model fit, R-square change, descriptive, dan collinearity serta Durbin-Watson. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik plot, lalu kita masukkan Z rate sebagai Y dan S receipt sebagai X. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK dan hasil outputnya seperti berikut. Pertama, itu uji normalitas. Ya. Uji normalitas yaitu asumsi yang harus dimiliki oleh data agar terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi secara normal. Nah, di sini saya menggunakan probabilitas Matplotlib dengan dasar pengambilan keputusan. Pertama, jika data menyebar di sekitar garis ya atau menunjukkan pola-pola tertentu, maka model S regresinya itu terpenuhi. Dan jika menyebar jauh dari garis ini ya, garis diagonal, maka itu regresinya tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, berdasarkan data atau hasil outputnya, analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar jauh. Nah, ini data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal dan grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Lalu yang kedua, itu uji multikolinearitas. Nah, dapat dilihat pada tabel koefisien. Nah, pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleran dan VIF. Dengan nilai toleran yaitu lebih dari 0,1 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Nah, dari hasil analisis tersebut didapat bahwa hanya nilai jumlah tenaga sales ya, jumlah nilai tenaga sales yang terjadi adanya multikolinearitas. Karena nilai toleran itu 0,220 lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu 4,540 kurang dari 10. Dan untuk variabel lainnya itu tidak terjadi adanya multikolinearitas karena nilai tolerannya kurang dari 0,1 dan VIF-nya lebih dari 10. Selanjutnya itu uji heteroskedasitas. Nah, dapat dilihat pada tabel scatterplot. Nah, pengujian ini digunakan untuk melihat
apakah variabel pengganggu mempunyai variabel yang sama atau tidak. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasititas, yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dependent, yaitu Z-pred, dengan residualnya ZS-resid. Dengan dasar analisisnya yakni jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang akan membentuk pola tertentu yang teratur, berkembang, melebar, dan lain sebagainya, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasisitas. Dan jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, ya, maka tidak terjadi heteroskedasisitas. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasisitas karena pola titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selanjutnya yang keempat itu uji autokorelasi. Nah, dapat dilihat pada tabel model summary. Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel dependent tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelum atau nilai periode sesudahnya. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai DW tidak berada di antara nilai DU sampai dengan 4 min DU, maka terjadi autokorelasi. Dan jika nilai DW berada di antara nilai DU sampai dengan 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, untuk menganalisanya, kita dapat melihat hasil tabel model summary dengan nilainya DW ini 2,194. Dan untuk mencari nilai DU-nya, maka dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson. Nah, ini adalah tabel Durbin-Watson. Nah, dengan mencocokkan titik temu pada data yang digunakan, yakni N saya 20 dan koefisien variabel independennya itu 4, maka titik temunya ini 1,8283. Nah, caranya itu 4 dikurangi DU, hasilnya 2,1717 ini, ya. Maka nilai DW 2,194 itu lebih besar dari nilai DU 1,8283 sampai dengan nilai 4 min DU 2,1717. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai DW tidak berada pada nilai DU sampai dengan 4 min DU, sehingga autokorelasi itu terjadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.